Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Senang berjumpa kalian kembali. Kita hari ini masuk ke pertemuan ke-6 alias hari ini adalah minggu ketiga ya. Karena 4 SKS jadi dipecah menjadi 1 minggu 2 kali pertemuan. Ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Pada pertemuan kelima kemarin sudah saya share materi tentang himpunan ya. Materi tentang himpunan di e-learning apakah sudah dipelajari atau masih bingung, masih membaca tapi masih tidak terlalu paham, masih bingung. Oke, nggak apa-apa. Kalau masih bingung, hari ini saya coba jelaskan ya. Saya share screen dulu. Jadi kita langsung masuk materi aja. Himpunan, oke. Jadi ini ya, slide PPT yang saya share di e-learning hari Rabu ya. Oke, saya slideshow dulu. Oke, nah jadi kita hari ini bahas tentang himpunan ya. Ini adalah materi kedua pada bahan kuliah matematika diskrit. Setelah kemarin materi pertama kita masuk logika, hari ini kita masuk ke himpunan. Jadi di sini pada pertemuan kali ini kita fokuskan ke himpunan ya. Di sini ada gambarnya, di sini ada kumpulan-kumpulan gitu ya. Apa sih Bu himpunan itu? Oke, kita next. Ya, definisinya adalah himpunan merupakan kumpulan objek-objek yang berbeda. Jadi, ada kumpulan-kumpulan di situ, ada objek-objek di situ yang berkumpul jadi satu, gitu ya. Nah, kita sebut dengan sebuah himpunan namanya. Oke, nah objek-objek di dalam himpunan itu sendiri biasanya kita sebut dengan elemen atau boleh ngomong unsur boleh atau anggota dari himpunan itu sendiri, elemen dari himpunan sendiri. Contoh misalkan di sini ada HIF, ini adalah himpunan mahasiswa informatika. Nah, kalian kan jurusan teknik informatika biasanya kan ada ya di BEM ya, ada HMJ-nya ya atau Himapro ya kalau nggak salah. Kalau ada Himapro untuk yang DI itu sendiri, nah anggotanya siapa aja? Anggotanya adalah mahasiswa. Nah, mahasiswa yang merupakan dengan prodi informatika, misalkan seperti. Nah, tiap-tiap mahasiswa itu berbeda satu sama lain. Contohnya misalkan kemarin siapa? Misalnya Khadijah, itu berbeda dengan Nancy, itu kan berbeda orangnya. Jadi tiap mahasiswa itu sendiri, tapi sama sih dalam prodi yang sama. Karena dalam himpunan itu harus clear juga. Itu himpunan isinya himpunan apa? Enggak asal pokoknya cerat, pokoknya ada kumpulan orang apa ya? Pokoknya ada kumpulan harus clear juga, harus jelas. Itu himpunan isinya apa aja, gitu ya. Oke. Nah, cara penyajian himpunannya biasanya ada beberapa cara penyajiannya, teman-teman. Yang pertama adalah bisa dengan enumerasi. Nah, kalau enumerasi seperti apa? Namanya enumerasi nomor ya. Berarti setiap anggota himpunan itu didaftarkan secara detail, secara rinci. Jadi isinya apa saja sih himpunan itu? Elemennya apa saja sih? Gitu. Contohnya misalnya himpunan 4 bilangan asli pertama. Penulisannya, penyajiannya berarti A itu sendiri isinya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, jadi didetailkan, dirincikan isinya apa saja. Contoh misalnya ada C, isinya ada kucing, ada A, ada Amir, ada 10, ada paku. Ada juga himpunan 100 buah bilangan hasil pertama. Nah, bisa juga tulis seperti ini. Nggak harus detail nulis 1 sampai 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh seperti ini, tulis di titik gini boleh. Tapi asalkan rinci ya, detail isinya apa saja. Bisa seperti ini teman-teman nulis untuk penyajiannya. Nah, bisa juga dengan cara tunggu dulu. Ini keanggotaannya dulu. Kalian biasanya pernah lihat notasi seperti ini ya, seperti garpu tala tapi nggak ada pegangannya gitu ya di sini thread. Nah ini berarti X elemen anggota A. Jadi X ini merupakan elemen unsur anggota dari himpunan A. Nah kalau misalnya ada coretnya gini berarti X bukan
merupakan bagian dari A, elemen dari bukan anggota dari himpunan A. Contoh, misalkan kita punya himpunan A isinya 1, 2, 3, 4 nih. Ada R isinya ada A, B, ada ABC, ada AC. Ada K isinya adalah himpunan kosong misalkan. Berarti 3 ini merupakan anggota elemen dari himpunan A karena 3 adalah anggota dari himpunan A. ABC juga merupakan anggota himpunan R. Tetapi C sendiri loh ini ada C bukan. Ini kan ada AB toh, ada ABC ini satu kesatuan ada C. Kalau C toh berarti tidak ada di sini, berarti C bukan merupakan anggota dari himpunan R ini sendiri. Kalau ini kosong berarti ini teman-teman maksudnya ini dari himpunan kosong. Jadi himpunan kosong di sini ada merupakan anggota himpunan K. Kosong ini bukan merupakan anggota himpunan R. Ya, sepertinya sekalian sudah terbiasa dengan ini karena himpunan materi himpunan itu sudah pasti diberikan waktu SMA, SMK, MAN semuanya biasanya dikasih ya. Oke. Ini ada contoh yang lain untuk keanggotanya nanti bisa dibaca sendiri, cuma sebatas itu. Oke, cara penyajian yang kedua teman-teman, bisa kalian menggunakan dalam bentuk simbol-simbol baku. Nah, biasanya dulu waktu matematika mungkin pernah nggak sih kalian belajar tentang bilangan real? Nah, biasanya dosennya mesti ngasih tanda simbolnya untuk himpunan bilangan real, itu biasanya RR tebal gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, RR tebal ini biasanya merupakan himpunan dari bilangan real itu sendiri. Kalau C berarti bilangan kompleks yang lebih luas dari real. Ada N itu adalah bilangan natural, ya. Ada P itu adalah himpunan bilangan bulat positif. Ada juga himpunan bilangan bulat positif menuliskannya dengan Z plus. Ada juga ya. Nah, ini teman-teman itu bisa penyajiannya kalian melakukan dalam bentuk seperti ini, sederhanakan dalam bentuk simbol-simbol baku, tapi ini sudah baku ya. Jadi jangan mengarang sendiri. Ada himpunan MM itu apa ya? Sudah baku belum? Mengarang sendiri tuh ya, misalkan M itu pokoknya bilangan apa, M misalkan mengarang apa gitu ya, ya enggak, harus berupa simbol-simbol yang sudah baku, yang sudah standar, yang sebelumnya sudah pernah digunakan gitu ya. Nah, biasanya juga ada himpunan universal semesta, biasanya yang pakai U, ada juga yang pakai S, itu juga ada. Nah, contoh misalkan ini U-nya bilangan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, A-nya adalah 1, 3, 5. Nah, A ini merupakan himpunan bagian dari semesta itu sendiri. Ya, oke, yang ketiga bisa dalam bentuk notasi seperti ini. Nah, biasanya dulu di matematika mungkin dulu kalian pernah suruh nyari solusi dari peta samaan misalkan atau apa. Nah, biasanya himpunan penyelesaian seperti apa? Himpunan penyelesaian adalah X di mana, biasanya gitu di mana X itu sendiri seperti apa? Misalkan X interval 1 sampai 5. Contoh di sini ya, ada A adalah himpunan bilang bulat positif lebih kecil dari 5. Berarti bisa ditulis seperti ini teman-teman. A itu sendiri isinya adalah bilangan X, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah X itu sendiri yang hanya merupakan bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Atau kalau kalian mau menotasikan dalam bentuk penyajian secara detail enumerasi, cara pertama bisa didetailkan seperti ini teman-teman. Jadi isinya berarti 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Atau seperti ini, M juga X, di mana X itu merupakan mahasiswa yang mengambil mata kuliah F2151, ini udah kode mata kuliah yang Anda tahu ini kode apa. Gitu ya. Oke, nah selain cara yang 3 tadi, bisa kalian juga gunakan diagram Venn. Nah ini pasti sudah nggak asing bagi kalian. Nah biasanya ada seperti ini, tanda diagram seperti ini. Ini misalkan kita punya himpunan semestanya adalah 1 sampai 8, terus kita punya A isinya 1, 2, 3, 5, kita punya B isinya 2, 5, 6, 8. Kalau kita sajikan dalam bentuk diagram Venn, berarti ini adalah yang irisannya dari AB, yang dimana irisan itu merupakan yang dimiliki oleh himpunan A dan juga dimiliki oleh himpunan B. Di sini ada 2 sama 5, berarti 2 sama 5, sisanya berarti di sini ada 1, 3, sini 8, 6. Oke, ini kalau secara keseluruhan sini inilah merupakan A gabung B. Di luarnya A gabung B ini yang tidak dipunyai oleh A sama B, tapi masih berada dalam kawasan semesta, ini ditulis di sini 7 sama 4, gitu ya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya lagi irisan tadi gabungan itu nanti kita lebih jelas lagi di dalamnya nanti habis ini ya. Oke, ini hanya penyajiannya saja untuk perkenalan penyajiannya saja. Oke.
Teman-teman, ada istilah yang harus kalian ketahui dalam himpunan itu sendiri. Himpunan yang pertama adalah kita harus tahu yang namanya kardinalitas. Nah, kardinalitas itu apa? Jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan B. Maksudnya, jumlah elemen di dalam himpunannya itu, di dalam sebuah himpunan, itu disebut kardinal, teman-teman. Untuk notasinya biasanya NA seperti ini atau seperti ini. Ini artinya berarti kardinal. Kalau ditanya NA itu apa, itu merupakan kardinal dari himpunan A itu sendiri. Ini juga gitu. Jadi boleh seperti ini, boleh seperti ini notasinya. Contoh, misalkan kita punya himpunan B nih teman-teman. B itu isinya X, di mana X-nya itu merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Berarti bilangan prima lebih kecil dari 20. Kalau kita bentuk dalam enumerasi, berarti detailkan seperti ini ya, 2, 3, 5, sampai 19, karena lebih kecil dari 20. Maka kardinal dari himpunan B sendiri, jumlah dari elemennya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8. Contoh yang lain, misalnya kalian punya himpunan T, isinya kucing, A, Amir, 10, sama paku. Maka kardinal dari T itu sendiri adalah 5, teman-teman. Sini ada A, dan A. Maka kardinalnya dari himpunan A itu sendiri adalah 3. Gitu ya. Jadi sekali lagi saya mengingatkan kalau ditanya kardinal, kardinal itu apa? Kardinal berarti jumlah elemen yang ada di dalam A itu sendiri, dalam himpunan itu sendiri ya. Oke, selain itu kalian harus tahu dulu, tadi sudah sempat saya singgung sedikit ada himpunan kosong. Himpunan kosong itu seperti apa maksudnya? Lah kosong kok disebut himpunan ya? Jadi dalam null set alias himpunan kosong juga ada teman-teman. Yang isinya apa? Isinya ya kosong. Bukan nol loh ya, kalau nol kan berarti elemennya ada, ini kosong ya, enggak ada isinya memang. Cuma memang terus gimana kardinalnya? Jumlahnya berapa? Jumlahnya nol, berarti tidak ada. Kalau elemennya udah kosong, tapi bukan nol ya. Kalau nol berarti kan ada nilainya 1 gitu ya. Kalau ini benar-benar kardinalnya alias jumlah elemennya adalah nol, tidak ada memang. Jadi memang ini disebut himpunan kosong. Nah, untuk notasinya biasanya nemu kalau kalian seperti ini tadi yang di depan sudah ada contohnya seperti ini, atau bisa juga dalam seperti ini terus dicoret gini. Ini biasanya namanya himpunan kosong. Contoh misalkan ada E di mana isinya adalah X dengan syarat X-nya lebih kecil dari X. X lebih kecil dari X. Mana ada gitu ya. X lebih kecil. X itu sendiri masa ada satu lebih kecil dari satu? Ya enggak mungkin. Kalau sama ya berarti kan sama. Maka ini berarti adalah jumlah kardinalnya adalah 0 jumlahnya. Atau orang Indonesia yang pernah ke bulan, nah itu kita sebut dengan P. Pernah nggak sih ada orang Indonesia yang sudah pernah ke bulan nggak sih? Belum kan ya? Itu berarti ini kosong ya. Hasilnya untuk kardinalnya sendiri adalah 0 ya. Atau ini juga ada AX, di mana X adalah akar persamaan kuadrat, X kuadrat plus 1 sama dengan 0. Kalau kita cari solusinya, berarti akar-akarnya adalah X kuadrat. Ini berarti yang ini adalah X kuadrat plus 1 sama dengan 0 ya. Nah, berarti kan untuk nyari akarnya berarti kita punya X kuadrat sama dengan akar, min 1, belum akar, akarnya belum ya. Oke, berarti X-nya itu sendiri adalah akar min 1. Nah, akar min 1 itu merupakan bilangan kompleks, tidak di dalam bilangan real, misalnya seperti ini. Berarti itu merupakan jumlah kardinalnya adalah 0. Nah, kalau kita punya tadi itu kok ada tadi yang di contoh sebelumnya loh, Bu, ada misalkan saya hapus dulu. Tadi yang di sebelumnya kok ada kayak ini tanda-tanda nah gini-gini maksudnya apa? Nah, ini biar tahu. Nah, ini kalau tanda seperti ini itu bisa ditulis seperti ini. Kalau ada seperti ini berarti ditulis seperti ini. Jadi memang di dalamnya ada lagi ada elemennya ya. Oke. Nah, kalau sudah tahu himpunan itu seperti apa, himpunan secara global gitu ya, isinya berarti kumpulan dari objek-objek tertentu gitu ya. Yang clear juga harus jelas isinya himpunan apa aja, detailnya seperti apa, misalnya seperti itu. Nah, itu secara global ada himpunan yang besar misalkan. Tapi ada bagiannya teman-teman. Jadi himpunan itu kita punya bagiannya. Jadi yang lebih kecil dari himpunan awalnya, induknya itu ada. Itu kita sebut dengan himpunan bagian alias subset. Nah, himpunan bagian itu merupakan
ketika misalkan kalian punya himpunan A ya, kita punya himpunan A, isinya belum tahu ini pokoknya ada himpunan A. Nah, kita ternyata punya apa namanya, masih setiap elemennya, misalkan elemen A-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kita punya B, isinya 1, 2, 3. Nah, karena elemen dari B itu sendiri masih berada di dalam himpunan A sendiri, maka himpunan B itu merupakan subset dari himpunan A itu sendiri. Nah, kalau B itu dikatakan superset dari A-nya itu sendiri. Oh, sorry ya. Tadi kebalik ya, saya ngomongnya B yang tadi yang subset ya. Berarti kalau sesuai tadi yang saya omongin, berarti yang supersetnya adalah yang A-nya, yang induknya, gitu ya. Kalau yang lebih kecil namanya subset, kalau yang atasnya, yang lebih induknya itu kita sebut dengan supersetnya. Oke. Nah, kalau tandanya seperti ini tadi saya ngomongnya contohnya yang malah yang A dulu baru B. Oke. Nah, ini berarti kalau punyanya kita tadi berarti himpunan B subset dari A ya, karena tadi saya nyontohkan yang lebih luas adalah yang A dulu ya. Untuk diagram Venn-nya seperti ini, penyajiannya seperti biasa, berarti di dalamnya, karena memang masih di dalam anggota itu sendiri. Oke, ini contoh-contoh yang lainnya, ini bisa dibaca sendiri teman-teman, ini kan sebenarnya sudah kelihatan sekali kalau ini adalah subset dari ini juga subset dari ini adalah yang dalam bentuk baku, ini adalah bilangan natural, itu lebih masih subset dari himpunan Zahlan bilangan bulat itu sendiri. Oke, dan bilangan bulat itu sendiri merupakan subset dari himpunan bilangan real, dan himpunan bilangan real itu merupakan subset dari bilangan kompleks, yang paling luas itu bilangan kompleks ya, ingat-ingat lagi waktu dulu di SMA, atau juga dalam bentuk seperti ini ya. Nah, ini teoremanya nanti bisa dilihat karena ini hanya sebatas teorema aja untuk mengetahui bahwa contoh ini misalkan jika kita punya A subset B dan B ternyata subset dari C, sudah pasti A itu juga subset dari C itu sendiri. Kayak kemarin X kurang dari Y kurang dari Z, berarti X sudah pasti kurang dari Z. Oke, nah ini himpunan kosong itu juga merupakan subset dari A. A itu sendiri juga bisa subset dari A. Bisa, sama persis elemennya boleh, bisa juga subset. Jadi nggak harus lebih kecil dari dia. Bisa juga sama dengan dirinya sendiri, boleh bisa disebut dengan A, subset itu sendiri. Nah, ini, jadi ini himpunan bagian tak sebenarnya maksudnya. Jadi himpunan bagian tapi tak sebenarnya, improper subset namanya. Juga masih sama subset tapi ada embel-embelnya, ada improper karena memang sama persis dengan ini. Jadi A, ini kalau himpunan kosong itu sendiri. Nah, contohnya misalkan ada 1, 2, 3, maka 1, 2, 3 dan kosong itu adalah improper subset dari A. Jadi himpunan bagian yang tidak sebenarnya improper subset dari A itu sendiri. Ya, oke. Terus ini tinggal ini aja, ini cuma pengetahuan aja, cuma istilah-istilah, ada proper subset, ada subset gitu ya. Hampir sama istilahnya sebenarnya. Oke. Kalau sudah tahu himpunan bagiannya, kita harus tahu dulu juga apa sih himpunan yang sama itu? Nah, himpunan yang sama loh ya. Kita sebut A itu sama dengan B, himpunan A itu sama dengan B jika dan hanya jika ini double if ya, jika dan hanya jika, ini berarti berlaku implikasi kalau kita lihat dari logika kemarin bahwa jika dan hanya jika every element A, jadi for every element A itu merupakan elemen B. Dan sebaliknya, setiap elemen B juga merupakan elemen A. Jadi saling mensubset teman-teman. Seperti ini ya. Jadi A dikatakan B jika if, double if, ya, if then, bukan if then ya, tapi if diimplikasi, A itu merupakan subset dari B, B juga dari subset dari A. Nah, tetapi, tidak misalkan A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Jadi harus saling mensubset, teman-teman. Nah, kalau tadi ada himpunan yang sama, ada himpunan yang ekivalen. Kalau himpunan yang sama, tadi kita ngeceknya apakah dia saling mensubset atau tidak. Kalau misalkan himpunan ekivalen, berarti bukan dilihat dari subset tidaknya, tapi dilihat dari, dilihat dari jumlahnya, jumlah elemennya alias kardinalnya, teman-teman. Jadi kalau tadi tandanya sama,
himpunannya sama, itu notasinya adalah sama dengan ya. Kalau ekuivalen tandanya seperti ini, seperti negasi ya, kalau di logika ya. Nah, sini A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika jumlah alias kardinal dari himpunan A itu sama dengan jumlah kardinal B. Tidak melihat apakah itu merupakan himpunan yang sama atau tidak, tapi dilihat tinggal dihitung aja kardinalnya berapa. Kalau sama berarti dikatakan ekuivalen. Contoh di sini kita punya A 1, 3, 5, 7, B ada A, B, C, D. Jumlahnya 4, sini juga 4. Karena kardinalnya sama, maka ini dikatakan A itu ekuivalen dengan B, teman-teman. Nah, ada himpunan saling lepas. Kalau himpunan saling lepas gimana? Kalau tadi kalau irisan itu kan masih ada hubungannya. Kalau himpunan saling lepas, itu berarti dia disjoin, saling lepas. Nggak ada hubungan nih antara himpunan A maupun B, tidak ada hubungannya. Nggak nyambung nih. Nggak saling bertautan gitu ya. Untuk notasinya seperti ini. Slash 2 ini, nah ini berarti artinya disjoin alias saling lepas, teman-teman. Kalau kita gambarkan secara diagram Venn seperti ini. Ya, contohnya ini A isinya X lebih kecil dari 8, tapi B sendiri mulainya dari 10, 20, 30, dan seterusnya. Nggak akan pernah ketemu irisannya. Jadi A itu merupakan disjoin dari B. Oke, ada himpunan kuasa alias power set. Bukan superset ya. Kalau superset tadi itu kan merupakan himpunan induk dari subsetnya. Jadi kalau himpunan kuasa alias power set dari himpunan A adalah suatu himpunan. Jadi berupa power set itu merupakan isinya juga suatu himpunan di mana elemennya itu merupakan semua himpunan bagian dari yang termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Nah, untuk jumlahnya biasanya sebanyak 2 pangkat A. Nah, kardinalnya ini berarti sebanyak 2 pangkat M. Misalkan kardinalnya, kardinalnya itu misalkan kita punya himpunan A isinya 2. Berarti nanti power set-nya itu isinya itu pasti sebanyak 2 pangkat 2, ada 4. Contoh, misalkan kita punya A di sini, A isinya adalah 1 sama 2. Maka subsetnya berarti ada bilangan kosong itu sendiri, ada 1 to, ada 2 to, ada 1, 2 dia sendiri. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Gitu. Jadi contoh misalkan yang lain. Kalian punya himpunan B nih. Isinya apa misalkan? Isinya adalah A, B, C. Jadi nanti ada berapa? 2 pangkat 3. Ada 8 ya. Jadi isinya apa aja? Power set-nya. Isinya ada kosong. Kosong boleh nulis gini atau seperti ini boleh ya. Ada juga isinya atau ya, ada juga isinya betok, boleh. Ada isinya apa lagi, teman-teman? Bisa C toh. Ada lagi apa? A, B. Terus ada apa lagi? A, C, misalkan. Seperti ini, A, C. Terus apa lagi? Ada A, B, C. Nah, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ada 1, 2. Oh, sorry, ada lagi 1. BC belum ya, teman-teman. Sorry. Sama BC ada 8. Jadi karena ada 3 kardinal dari B sendiri, maka power set-nya akan ada sebanyak 2 pangkat 3. Ada 8 elemen di situ. Jadi isinya apa? Himpunan bagian ini himpunan bagian dari B. Ini juga himpunan bagian dari B. Ini himpunan bagian B. Termasuk dirinya sendiri sama himpunan kosong itu sendiri. Nah, oke, itu namanya power set, teman-teman ya. Oh, mana anotnya? Kok hilang? Oh ya, sorry, saya clear dulu. Oke. Nah, next. Nah, kalau sudah paham ada istilah-istilahnya tadi saya review lagi, ada himpunan ya, himpunan itu sendiri apa, terus ada kardinal itu adalah jumlah elemen di dalam himpunan itu sendiri, terus ada himpunan saling lepas, ada subset itu tadi ya, ada power set dan lain-lain, itu merupakan istilah-istilah yang berada dalam himpunan itu sendiri. Nah,
Kalau sudah paham himpunannya, istilah-istilahnya, kita operasikan sama dengan di logika. Kalau sudah paham proposisi itu apa dan lain-lain, kita operasikan nih. Kalau operasi dalam himpunan itu ada yang pertama, ada yang namanya irisan, teman-teman. Kalau irisan seperti apa? Irisan itu berarti untuk notasinya A iris B, itu isinya adalah X, di mana isinya adalah X anggota himpunan A itu sendiri, dan, ingat dan bukan atau, dan juga yang dimiliki oleh B. Jadi yang dimiliki A dan juga dimiliki oleh B. Contoh, kita punya himpunan A nih. Isinya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Kita punya B isinya 4, 10, 14, 18. Mana elemen yang dimiliki oleh A dan juga dimiliki oleh B? Isinya adalah 4 sama 10. 4 sama 10. Berarti ini adalah irisan dari B. Nah, irisan dari A iris B ya. Kalau kita punya A di sini, isinya 359, B-nya min 26. Nah, kira-kira irisannya apa? Irisannya adalah kosong, alias A sama B itu saling lepas, disjoin. Tadi yang di depan ada notasinya seperti ini, namanya disjoin, tidak ada kaitannya, tidak ada irisannya. Nah, itu kita sebut dengan disjoin. Oke. Nah, yang kedua, teman-teman, ada gabungan. Kalau ada irisan, ada gabungan. Gabungan tuh yang bentuknya seperti ini. Biasanya kalau untuk mengingat-ingat, saya sering lupa juga. Kalau gabungan itu notasinya seperti apa? Biasanya kalau gabung, ayo gabung. Berarti bentuknya yang U gitu ya. Nah, itu U. Kalau selebihnya yang lain berarti irisan tadi. Kalau A gabung B itu berarti isinya X atau A atau yang X anggota B. Jadi digabung dua-duanya. Jadi gabung elemen dari A maupun B digabung. Ya, isinya seperti ini. Tapi ketika kalian punya A digabung sama himpunan kosong, berarti A itu sendiri. Tapi ketika A diiris sama himpunan kosong, berarti saling lepas. Ada ya, kosong. Nah, kosong. Ya, oke. Nah, terus ada komplement, teman-teman. Komplement itu ibaratnya kayak negasinya gitu ya. Kalau di luarnya dia itu sendiri. Tapi masih dalam kawasan semesta ini. Kita punya semestanya adalah U itu sendiri. Maka X itu adalah yang komplement itu adalah yang di luarnya A itu sendiri, ya, yang di luar elemen dari A, tapi masih berada dalam kawasan U, masih berada dalam elemennya U, teman-teman. Untuk notasinya biasanya A straight gitu atau B di atasnya, itu namanya komplement. Kita misalkan punya semestanya adalah 1 sampai 9. Kita punya A di sini 1, 3, 7, 9, maka A komplementnya di luarnya ini berarti 2, 4, 6, 8, tetapi masih berada dalam kawasan U. Ya, dan ini yang lainnya. Oke. Nah, ada komplement, ada difference, ada selisih. Nah, selisih itu apa? Notasinya seperti ini, ada A min B, di mana isinya adalah X anggota A dan X itu bukan anggota B. Kalau kita sederhanakan, sebenarnya selisih difference itu isinya merupakan A yang diiris dengan B komplementnya. Jadi kalau kita lihat dari diagram Venn-nya, ini adalah himpunan A, ada himpunan B. Ya, ini. Jadi diiris sama B komplementnya. B komplementnya di luarnya ini. Jadi yang ini toh. Jadi yang dimiliki oleh A tapi tidak dimiliki oleh B. Kalau yang dimiliki A sama yang dimiliki B berarti kan tadi irisannya. Kalau ini artinya maksudnya yang dimiliki A tapi tidak dimiliki B. Contoh biar lebih paham. Jika A kita punya 1, 2, 3 sampai 10, B 2, 4, 6, 8, 10, maka A min B, A difference B, A selisih B. Nah, berarti 1. 1 dimiliki oleh B enggak? Enggak. Berarti 1 masuk. 2. 2 dimiliki oleh B enggak? Dimiliki, berarti B ini enggak masuk. Ya karena dimiliki oleh B. Jadi elemen-elemen yang dimiliki A tetapi tidak dimiliki oleh B. Gitu ya. Nah kalau kita balik, B berarti B min A-nya gimana Bu? Yang dimiliki B tetapi tidak dimiliki A. Ini 2, 4, 6, 8, 10 dimiliki semua sama A. Berarti B min A-nya himpunan kosong. Ya, ini juga 135 berarti ini yang tidak, ini 1 dimiliki oleh ini. 3 juga dimiliki ini. Yang enggak ada sisa 5 berarti ini selisih ini disininya 5. Tetapi kalau kita balik 1, 2, 3 misalnya berarti yang tidak dimiliki oleh ini adalah 2. Gitu ya. Kalau ada difference, ada beda setangkup. Beda setangkup itu adalah merupakan difference dari A gabung B sama A iris B. Jadi notasinya seperti ini. Kalau kita sederhanakan biar lebih gampang, itu merupakan difference dari gabungan dari A min B sama B min A. Jadi kalau tadi A min B sebelah sini, teman-teman. Kalau B min A kan sebelah sini, toh.
Nah, kalau beda stangku berarti digabung nih, ini sama ini, sorry. Ini sama ini. Contoh, kita punya A sama B, berarti A min B-nya berapa teman-teman? A min B-nya berarti 4, 6. Ya, B min A-nya berapa? 3, 5. Berarti kalau kita lihat 3, 4, 5, 6. Jadi kita lihat dulu A min B-nya apa aja, B min A-nya di apa aja, baru habis itu A min B digabung sama B min A-nya. Oke, ini teorema-teoremanya, dia berlaku kommute dan dia asosiatif. Saya pikir nggak terlalu penting. Nah, di sini kalau dalam himpunan kemarin ada juga hukum-hukum logika ya, ada identitas sama, di sini juga gitu. Di sini juga ada hukum biasanya dipakai untuk membuktikan dua buah himpunan ekuivalen atau tidak, bisa juga seperti itu. Nah, ini ada juga ada hukum identitas sama. Ketika kita punya A digabung sama kosong hasilnya pasti A. Kalau A diiris sama semesta isinya juga A, gitu ya. Dan seterusnya ini ada beberapa hukum-hukum himpunan, nggak usah dihafal, nggak apa-apa. Kalau kemarin ada 10, ini ada tambahan sedikit, ada 11. Nah, bisa dipelajari lagi yang ini. Nah, ini seperti apa? Ini nanti bisa dicek, oh ternyata kalau kalian lupa bisa kalian jabarkan kayak kemarin logika jika P hasilnya adalah P tetap P. Jika true, ini false, berarti tetap P sendiri. Bisa boleh kalian jabarkan seperti itu. Nah, sudah selesai. Jadi itu tadi kita tentang himpunan. Jadi ada beberapa istilah yang perlu kalian ketahui. Kenapa sih Bu kita harus belajar himpunan? Karena nanti ini akan menuju ke materi untuk yang relasi dan fungsi. Ketika kita membicarakan sebuah relasi sama fungsi, maka kita harus punya domainnya dulu. Kita punya domainnya dulu, relasinya antara apa sama apa. Nah, itu adalah kita harus paham dulu yang namanya himpunannya. Ya, himpunan A ke B relasinya seperti apa, kalau fungsi seperti apa. Nah, gitu ya teman-teman. Boleh silakan kalau mau ditanyakan, mau masih belum paham, boleh ditanyakan. Nggak bisa komentar ya kalau di forum ya. Boleh wabri saya, boleh. Silahkan. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. See you hari Rabu ya. Oke. Terima kasih. Jangan lupa absen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.